Mengapa mereka begitu gigih, mereka begitu bernafsu untuk menghabisi Habib Rizik, saudara? Mengapa? Dosanya apa? Dosanya apa? Apakah Habib Rizik seorang koruptor besar, melarikan uang negara APBN bertriliun-triliun gitu misalnya? Apakah Habib Rizik melakukan penyelundupan senjata? Apakah Habib Rizik menjual narkoba? Apakah Habib Rizik melakukan human trafficking, perdagangan manusia? Tunjukkan kepada saya, kepada publik, kepada rakyat, kejahatan-kejahatan Habib Rizik sehingga negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi. Saudara sekalian, kita belum bisa bebas betul dari hiruk pikuk terbunuhnya 6 anak muda anggota Laskar FPI oleh polisi terkait insiden kilometer 50. Kita belum bisa lepas. Terasa sekali aroma bagaimana Habib Rizik Syihab dengan FPI-nya benar-benar menjadi target untuk dihabisi oleh penguasa. Terasa sekali temuan-temuan Komnas HAM yang mulai dicicil sedikit demi sedikit dibuka kepada publik, suara-suara para penggiat HAM, ditambah foto-foto yang beredar, sungguh-sungguh sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Saya tidak bisa menemukan kalimat lain selain mengatakan bahwa mereka dibantai secara biadab. Disiksa secara sadis dan bengis sebelum dihabisi dengan peluru-peluru di sekitar dada kiri mereka. Luar biasa. Habib sendiri sudah ditahan dengan pasal-pasal yang sungguh sangat aneh tentang kerumunan, tentang pencegahan protokol kesehatan terkait dengan COVID yang kesalahan, kalau buat disebut kesalahan serupa terjadi di mana-mana oleh banyak pihak, banyak orang. Namun itu sama sekali tidak disentuh oleh aparat hukum. Terasa sekali lagi bahwa Habib Rizik Syihab benar-benar akan dihabisi secara sadis dan bengis. Dan beberapa hari ini kita juga dikagetkan dengan beredarnya somasi dari PT PN 8 atas tanah sekitar 30,4 hektar yang ditempati oleh markas syariah pesantren agrokultural di Megamendung milik Habib Rizik Syihab. Saudara sekalian, kita bicara tentang peraturan. Oke. PT PN merasa menyebut dalam somasinya itu satu kalimat frase-frase yang sungguh menurut saya bisa dikategorikan pencemaran nama baik. Di somasinya itu disebutkan penyerobotan lahan secara tidak sah. Penyerobotan, widih. Padahal di situ banyak sekali pemilik lahan lain yang duduk tenang, anteng, tentram, sejahtera, sentosa tanpa diusik sedikit pun. Itu datanya beredar lengkap. Bahkan sejumlah jenderal juga disebut-sebut punya lahan di situ. Ada Jenderal Polisi Firman Ghani, ada Jenderal Polisi Condro Kirono, ada Jenderal Polisi macam-macam. Mereka menguasai tanah hektaran juga. Tidak disentuh sama sekali. Juga ada kejanggalan bagaimana disebutkan kalau soal ada kutip sengketa lahan saja itu biasanya cukup administratur yang memberikan teguran. Tapi ini langsung direktur keuangannya. Siapa namanya? Yudi Hidayat apa siapa itu? Saudara sekalian, pada saat yang sama kemudian beredar penguasaan lahan oleh para konglomerat yang jumlahnya sampai ratusan ribu bahkan jutaan hektar berlangsung selama bertahun-tahun, berpuluh tahun, berbelas tahun, dan semuanya tidak masalah.
Sinarmas, apalagi Astra dan sebagainya, semuanya jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan hektar. Anda bisa bayangkan penguasaan lahan oleh para Taipan ratusan ribu hingga jutaan hektar selama berbelas tahun, berpuluh tahun tidak masalah. Sementara Habib Rizik yang cuma 30,4 hektar dipaksa somasi pertama dan terakhir, saudara. Kalau kita pernah jadi karyawan di kantor, di mana tempat pekerjaan lainnya, namanya somasi. Peringatan itu peringatan 1, 2, ketiga. Itu yang normal. Tapi direksi PTPN menyebut somasi pertama dan terakhir. Dahsyat sekali. Nafsu menggusur markas syariah Pondok Pesantren Agrokultural di Megamendung begitu menggebu-gebu. Apa yang terjadi dengan negeri ini, saudara? Bayangkan seorang Mahfud MD, Menko Polhukam, ketika mendapat kiriman WA tentang penguasaan lahan-lahan oleh para Taipan yang jumlahnya ratusan ribu hingga jutaan hektar itu, pun terkejut dan dia mengatakan gila, katanya. Gila. Dia mencuit, saya dapat kiriman daftar grup penguasa tanah HGU yang setiap grup menguasai sampai ratusan ribu hektar. Ini gila. Penguasaan itu diperoleh dari pemerintahan dari waktu ke waktu. Bukan baru ini. Adalah limbah masa lalu yang rumit penyelesaiannya karena di cover dengan hukum formal. Tapi kita harus bisa. Kata Mahfud MD. Nanti insya Allah ditampilkan. Jadi benar-benar gila, saudara. Bagaimana kita bicara soal ketidakadilan yang sangat luar biasa dipertontonkan secara telanjang. Secara sangat telanjang oleh penguasa rezim ini. Padahal lahan 30,4 hektar yang dikuasai, yang dimiliki saat ini oleh Habib Rizik dengan pesantren Markas Syariah Agrokulturalnya itu bukan menyerobot sama sekali, tidak. Melainkan itu dibeli dari rakyat penggarap lahan yang ditelantarkan oleh PTPN. Mengacu pada keputusan MA tahun 1958 memang disebutkan bahwa pemilik lahan yang menelantarkan 18 tahun lahannya tanpa penguasaan dan digarap oleh orang lain, maka dianggap melepaskan haknya atas lahan tersebut. Dan sejak tahun 91 data-data menyebutkan PTPN memang tidak lagi mengurus lahan itu, dan sejak itulah rakyat sekitar Megamendung menggarapnya. Kemudian beberapa nama membelinya dari itu. Kemudian selain ada akte jual beli, walaupun memang tidak bisa di-HGU-kan, apalagi di SHM-kan, sertifikat hak milik memang, karena ada beberapa prosedur yang harus dipatuhi, dipenuhi. Tapi jual beli itu diketahui oleh RT, oleh RW, bahkan oleh lurah dan camat setempat. Ini luar biasa sekali, saudara. Kalau ini beredar daftar data penggarap tanah eks pertanian Cikopo Selatan, Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Itu jumlahnya luar biasa. Ada nama-nama besar, jumlahnya sampai sekian hektar. Ini nama Habib Rizik ada di daftar nomor ke-22. Nanti setelah akan ditampilkan ininya ya. Ada nomor 22, itu nama Habib Rizik Syihab. Alamatnya Petamburan ya. Di situ Haji Muhammad Rizik, Petamburan 3 alamatnya, RT 2 dan seterusnya sebagainya, menguasai lahan sekian hektar. Tapi di sini juga ada nama-nama, macam-macam nih. Nama-nama pemilik-pemiliknya yang luar biasa. Ya, di sini ada 4 jenderal. 4 jenderal. 1 Jenderal Polisi Dadang Garnida, ex Kapolda Jawa Barat, tercatat memiliki tanah di lokasi sekitar situ juga, Megamendung. Jenderal Beni, itu Angkatan Darat. Serka Karman Suherman. Ini nama-nama yang lain. Mereka semua membeli dari petani penggarap, bukan menyerobot seperti dikatakan PTPN. Dan cuma Habib Rizik Syihab yang diberi somasi, itu pun diberi waktu hanya 1 minggu. Kalau tidak keluar, maka akan dibawa masalahnya ke Polda Jawa Barat. Saudara sekalian, pertanyaannya, mengapa rezim ini begitu bernafsu menghabisi Habib Rizik Syihab? Hampir bisa dipastikan bahwa surat direksi PTPN itu tidak keluar begitu saja.
Hampir bisa dipastikan juga bahwa direksi mendapat tekanan dari kekuasaan, dari entah tangan siapa, iblis mana ya, yang menekan dengan ancaman-ancaman tertentu harus mengeluarkan surat somasi seperti itu. Itu hampir bisa dipastikan, dan itu bukan lain-lain, pasti penguasa. Entah tapi institusinya mana, badannya mana, hanya mereka para iblis yang tahu, dan tentu saja Allah Maha Kuasa yang mengetahuinya. Mengapa mereka begitu gigih, mereka begitu bernafsu untuk menghabisi Habib Rizik, saudara? Mengapa? Dosanya apa? Dosanya apa? Apakah Habib Rizik seorang koruptor besar, melarikan uang negara APBN bertriliun-triliun gitu misalnya? Apakah Habib Rizik melakukan penyelundupan senjata? Apakah Habib Rizik menjual narkoba? Apakah Habib Rizik melakukan human trafficking, perdagangan manusia? Tunjukkan kepada saya, kepada publik, kepada rakyat, kejahatan-kejahatan Habib Rizik sehingga negara, rezim, maksud saya rezim penguasa ini begitu bernafsu menghabisi Habib Rizik. Tunjukkan kepada saya. Yang ada, walaupun ditutupi dengan segala macam cara ketika media mainstream semuanya bungkam, memblack out kegiatan Habib dan FPI, khususnya kegiatan-kegiatan manusiaan, itu tetap beredar di mana-mana. Bahkan seorang Dipo Alam, bekas menterinya SBY itu mengatakan, dengan mata kepala saya sendiri, Dipo menyaksikan bahwa ketika di Aceh tsunami 2004 yang menewaskan ratusan ribu rakyat di sana, itu yang ada hanya anggota FPI bersama TNI. Mereka mengangkut ribuan mayat ke dalam truk untuk dibawa ke pemakaman. Dahsyat sekali, saudara. Nggak ada kata Dipo partai kuning, partai merah, partai biru, partai hijau, sekalian. Tidak ada. Yang ada seragam TNI dan seragam FPI yang terjun mengangkut, mengangkat, menyelatkan jenazah ratusan ribu korban tsunami. Dia mengatakan begitu juga mayat-mayat yang mengapung, anggota FPI dan TNI lah yang mengangkatnya. Tidak ada pasukan lain selain orang-orang berseragam FPI dan tentara. Saya nggak melihat tuh ada parpol warna merah, kuning, hijau yang turun. Itu yang saya lihat FPI. Mereka berbondong-bondong bersama TNI. Saya bergidik melihatnya. Mereka tidak kenal lelah dan tidak takut melihat ribuan mayat bergelimpangan, ungkap Dipo Alam, saudara. Tentang ketidakadilan ini, seorang Marzuki Ali, juga mantan menterinya SBY, menulis surat kepada Mahfud MD. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Ya, aduh ya Allah. Di sini masih soal tadi ya. Ketum DPP FPI waktu itu masih ketua umum tahun 2004, Habib Rizik belum menjadi imamnya FPI, juga turun ke Aceh mengevakuasi ribuan mayat yang terlantar, dan tinggal lebih dari 2 bulan di markas tim pemburu mayat Front Pembela Islam FPI yang berlokasi di kuburan Taman Makam Pahlawan Kampung Atut, Banda Aceh. Ana tidur di atas kuburan, ujar Habib Rizik Syihab sambil tersenyum di hadapan wartawan mancanegara. Saudara sekalian, astagfirullahaladzim. Benarkah rezim yang sekarang begitu bernafsu menghabisi Habib Rizik? Benarkah mereka tidak punya nurani lagi? Begitu tertutup oleh nafsu angkara murka kekuasaan, keinginan untuk mempertahankan kekuasaannya, sehingga mereka menafikan semua jasa-jasa yang diakui bukan cuma oleh klaim orang-orang FPI, bukan cuma diklaim oleh anggota dan pengurus FPI, tapi oleh para pejabat, para masyarakat internasional pun demikian. WHO pun sempat memberikan penghargaan terhadap sepak terjang FPI dan Hilmi, sayap kesehatan, bantuan kesehatan, Hilal Merah Indonesia. Astagfirullahaladzim. Wahai penguasa, siapapun kalian yang berada di belakang penzaliman ini, siapapun kalian yang berada di belakang kriminalisasi ini,
Siapapun kalian, entah di posisi apa, sebagai apa, saya nggak tahu. Saya tidak mau menyebut siapa kalian, apa jabatan kalian, tapi Allah Maha Tahu dan masyarakat publik menduga-duga si ini, si itu, si ini itu. Saya ingatkan lagi, Habib Rizik Syihab dan FPI bukanlah penjahat, bukan gembong teroris, bukan orang-orang yang mengangkat senjata untuk melepaskan diri dari NKRI. Bukan. Mereka bukan maling uang negara. Mereka bukan penjarah bansos seperti menteri-menteri dari PDIP. Bukan. Bukan, saudara. Siapapun kalian, saya ingatkan lagi bahwa apapun yang kalian lakukan akan mendapat balasan. Satu hal yang paling pasti, tidak ada kekuasaan yang abadi, wahai kalian para durjana. Allah Akbar. Tidak ada, tidak ada. Pada saatnya kalian akan selesai. Selesai karena masa jabatan, selesai kalian karena mati, ya, atau selesai karena perlawanan rakyat terhadap rezim yang pongah, yang zalim, yang kejam, bengis, sadis. 6 nyawa anak muda telah menjadi perhatian kita semua, masyarakat nasional dan internasional. Tunggu, Allah akan membuka siapa di balik kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa, sadis dan biadab ini. Saya, Edi Mulyadi, untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.